Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk menjelaskan produk yang saya tawarkan, yaitu iPhone 7 Plus. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Maharani Himaputri. Saya dari Politeknik Negeri Semarang, program studi Manajemen Pemasaran yang sedang melakukan praktek penjualan. Yang saya persiapkan saat melakukan presentasi penjualan, saya menggunakan media brosur seperti ini. Dan saya juga menggunakan daftar harga supaya calon konsumen bisa melihat daftar-daftar harga dari produk yang saya tawarkan, seperti ini. Dan tentunya saya juga menggunakan contoh barangnya langsung supaya konsumen bisa melihat secara langsung bagaimana produk iPhone Plus itu sendiri. Seperti ini. Kemudian, metode yang saya gunakan saat melakukan presentasi penjualan, saya menggunakan metode hafalan. Saat melakukan presentasi penjualan, saya akan menjelaskan tentang produk yang saya jual kepada calon konsumen. Saya akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan saya tentunya menggunakan tahapan AICA. AICA sendiri yaitu attention, interest, desire, conviction, and action. Tujuan saya menggunakan tahapan AICA yaitu yang pertama, untuk memperoleh perhatian dari calon konsumen. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan minat. Dan yang ketiga, untuk meyakinkan konsumen supaya yakin membeli atas produk yang saya tawarkan. Cara saya untuk meyakinkan konsumen atas produk yang saya tawarkan yaitu saya menjelaskan spesifikasi dan kelebihan-kelebihan iPhone daripada merek-merek lain. Seperti spesifikasi iPhone 7 Plus sendiri itu layarnya 5,5 inci. Kemudian RAM-nya terdiri dari 3 GB dan iPhone ini memiliki memori internal dari 32 GB, 128 GB, dan yang paling besar yaitu 256 GB. Kemudian iPhone ini memiliki dua kamera. Yang pertama kamera depan, dan yang kedua kamera belakang. Kamera belakangnya ini memiliki 12 megapiksel dan kamera depannya memiliki 5 megapiksel. Kemudian iPhone ini memiliki warna red, rose gold, gold, silver, black, dan yang saya bawa ini kebetulan yang versi black.
Ketika calon konsumen melontarkan beberapa keberatan atau melontarkan komplain, yang saya lakukan yaitu mendengarkan dengan baik dan seksama. Bahkan bila perlu saya akan mencatat apa saja yang dilontarkan oleh konsumen mengenai keberatan-keberatannya. Seperti keberatan harga, mengapa harganya mahal, kemudian seperti apakah produk yang saya tawarkan itu asli atau tidak, kemudian mengapa tidak mendapat promo atau diskon, dan kemudian mengapa garansinya cepat. Ketika saya menangani keluhan-keluhan konsumen, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan situasi dan menenangkan keadaan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau keluhan-keluhan konsumen dengan nada yang tidak tinggi dan menjelaskannya secara sabar. Saya akan menjelaskan mengapa harga produk yang saya jual atau produk yang saya tawarkan itu mahal, karena produk yang saya tawarkan itu berkualitas tinggi dan terpercaya, sehingga apabila produk berkualitas tinggi maka harga juga akan mengikuti. Kemudian mengapa garansinya itu cepat? Karena kita dan saya yakin bahwa produk yang saya tawarkan itu produk yang berkualitas tinggi, sehingga resiko untuk mengalami kerusakan itu sedikit, sehingga saya memberikan garansi yang cepat karena saya yakin produk yang saya tawarkan itu sangat kecil sekali resiko kerusakannya. Ada 4 waktu penting di saat proses penjualan di mana trial closing bisa sangat bermanfaat. Yang pertama, setelah mengungkapkan poin penting dalam penjualan. Kemudian, kedua, di akhir presentasi. Ketiga, sebelum menangani keberatan-keberatan yang timbul. Dan yang keempat, sesaat sebelum closing. Trial closing memberikan suatu insight yang bernilai bagi Anda atau calon konsumen mengenai perspektif pelanggan terhadap apa yang baru saja calon konsumen ucapkan dan mendekatkan pelanggan terhadap kesepakatan yang ingin kita buat. Contohnya seperti bagaimana produk ini menurut Anda? Apakah Anda menyukai atas produk yang saya tawarkan? Apabila saya sudah menjelaskan kelebihan-kelebihan produk, apakah Anda bersedia untuk membeli produk yang saya tawarkan? Kemudian selanjutnya ada closing the sale. Closing penjualan artinya tindakan atau proses mengakhiri transaksi antara saya sebagai penjual dengan pembeli yang berupa produk atau uang. Ada beberapa tips supaya closing the sale bisa berjalan secara efektif. Yang pertama, terapkan win-win solution, seperti memberikan promo atau diskon kepada calon konsumen. Yang kedua, gunakan strategi call to action. Dan yang ketiga, pastikan proses closing the sale bisa berjalan dengan cepat atau bisa ditindaklanjuti secara cepat. Yang terakhir yaitu follow up atau tindakan menindaklanjuti tindakan konsumen. Saya memiliki tips-tips agar follow up tidak gagal. Yang pertama, jangan mengejar-ngejar atau menghantui calon konsumen seperti menagih utang.
Kita sebagai penjual harus menghargai waktu yang mereka miliki. Seperti jangan menelpon atau mengirim pesan calon konsumen setiap waktu. Kita harus tetap menghargai waktu yang ia miliki. Kita harus menghargai dan tetap berbicara yang santun. Kedua, melakukan komitmen setelah bernegosiasi. Dan yang ketiga, mencatat hasil negosiasi calon konsumen dengan kita, kemudian dikirim melalui via email. Gunanya agar ketika saya melakukan follow up selanjutnya, saya memiliki bukti apa saja yang telah saya dan calon konsumen bicarakan. Sekian presentasi praktek penjualan dari saya, Adinda Maharani Himaputri. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Saya mohon maaf. Semoga presentasi praktek penjualan ini berguna untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.